Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugra Pratiwi. Saya mahasiswi Ilmu Komputer 2017 Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Nah, apa itu etika profesi? Secara umum, pengertian etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang khusus profesi dalam kehidupan manusia. Dan pengertian etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Namun, secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Nah, sekarang menurut para ahli, yang pertama datang dari Bertens. Dia menyebutkan di sini definisi etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik, secara individual atau kelompok dalam mengatur semua tingkah laku. Kemudian dari Surgarda Purbakawaca, pengertian etika yaitu suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Dan yang ketiga, menurut Dr. James, etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Yang keempat, menurut ahli yaitu Purwardarminto, arti etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal sehat manusia. Kemudian yaitu prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip etika profesi ada 4. Yang pertama, prinsip tanggung jawab, yaitu seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua itu prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu menuntut agar seorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Yang ketiga, prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. Yang keempat yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan, memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesionalnya, profesinya, dirinya, dan masyarakat. Selanjutnya itu pengertian profesi. Kata profesi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu profession yang berasal dari bahasa Latin yaitu professus. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu, sehingga pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Namun, menurut para ahli, pengertian profesi itu sendiri, yang pertama menurut Peter Jarvis pada tahun 1983, dia mengatakan bahwa pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu.
kemudian datang dari Huges Esi pada tahun 1963, yaitu menurut Huges, profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu di mana seorang profesional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut. Yang ketiga yaitu Kogan pada tahun 1983. Menurutnya, profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu kode etik profesi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 pada tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Bisa Anda cari nanti. Dan di sini beberapa profesi dalam bidang IT, misalnya programmer, network engineer, sistem analis, IT support, web developer, web designer, atau bahkan software engineer, dan masih banyak lagi. Cukup sekian penjelasan yang simple dari video saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.